kelompok 1 ingin membahas materi yang telah dibuat oleh kelompok 2 mengenai sejarah perbankan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Gali Rakasiwi. Saya Riki Desa Alfansyah. Saya Indah Adriana Pertiwi. Saya Maria Jaliati. Saya Mesya. Pertama ada sistem moneter. Sistem moneter pada dasarnya adalah tontonan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Yang kedua ada peran dan fungsi moneter. Peran dan fungsi moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Yang ketiga ada pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan berbagai fungsi utama bank, meliputi penyimpanan uang, pinjaman dana, pengelolaan konsumsi keuangan, serta layanan investasi dan perbankan lainnya. Bank dapat berupa bank umum dan bank khusus. Kegiatan perbankan dimulai pada zaman dulu di berbagai perbedaan seperti Babilonia, Mesir, dan Yunani. Dulu di mana terdapat praktik peminjaman uang dan pertukaran mata uang. Namun perkembangan modern memang dimulai pada abad ke-5 pertengahan di Eropa dan akhirnya bank-bank seperti Bank of England dan Bank of Amsterdam yang memberikan layanan seperti penyimpanan uang, pinjaman, dan pertukaran mata uang asing. Pada masa kekuasaan VOC di abad ke-17 dan ke-18, kegiatan perbankan dimulai yang disukai VOC seperti Nusantara, terutama berfokus pada kebutuhan perdagangan dan administrasi. VOC sebagai perusahaan dagang besar, mengelola dan menandai berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan perempah. Dalam konteks ekonomi, permohonan perbankan internal dengan sistem akuntansi dan pembukaan yang canggih untuk mengolah aset dan transaksi. Yang keenam, pada masa kolonial, perbankan didominasi oleh kepentingan kolonial Belanda. Berikut kegiatan perbankan pada masa kolonial. 1. Bank modern. Pertama, bank pada tahun 1882 di Belanda. 2. Pada bank kolonial pertama di HB ini, namun bank tersebut asetnya terbatas sehingga penduduk pribumi masih mengandalkan jasa keuangan tradisional. Lalu pada masa awal 30, pribumi mulai mendirikan bank, yaitu Bank Nasional Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketujuh ada pada masa awal kemerdekaan. Jadi beberapa kejadian pada perbankan di Indonesia. Yang pertama di Javas Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang kedua pembentukan Bank Negara BNI pada tahun 1946, BRI, BTN, dan BIN pada tahun 1951. Pada masa ini Indonesia mendirikan bank daerah dan lembaga keuangan untuk pembangunan ekonomi. Namun pada masa ini pun terjadi inflasi tinggi di Indonesia. Yang kedelapan, Bank Sentral di Indonesia. Terdapat Bank Indonesia untuk mengelola kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Berikut perkembangan Bank Sentral di Indonesia. Yang pertama ada masa kolonial. Javas Bank didirikan pada tahun 1828 oleh kolonial Belanda. Yang kedua, awal kemerdekaan, Javas Bank resmi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang ketiga, Orde Lama menghadapi tantangan inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Keempat, Orde Baru fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Lima, reformasi, krisis keuangan Asia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Negara Indonesia didirikan dan berperan sebagai bank sentral dan bank regulasi. Selanjutnya, 12 BDT, 11 BT1, 11 BT2, 11 KL1, 11 KL2, serta laporan dewan atas kejadian bank Indonesia. Terima kasih. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Unit 3 dipisahkan kembali dari Bank Tunggal Negara Indonesia. Bank Bangunan Indonesia akan disebut dengan Bank Indo. Berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21. Bank ini berasal dari Bank Industri Inaka yang dibangun pada tanggal 4 Mei 1951. Dan bank ini disahkan oleh Badan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Pada tahun 1999, bank ini digabungkan menjadi Bank Mandiri dan BPD, Bank Pembangunan Daerah atau disebut dengan BPD. Bank Pembangunan Daerah berdiri di daerah tingkat 1 atau provinsi yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Bank yang C, Bank Tabungan Negara atau yang disebut BTN. Bank Tabungan Negara berasal dari bank ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Namanya diganti menjadi Bank Tabungan Kosong untuk peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965. Namanya diganti lagi menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968, namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger Bank Bumi Negara atau yang bisa disebut BBN, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau BPINDO, dan Bank Ekspor, Bank Ekspor, Impor atau Bank Eksim yang berlangsung pada 1999. Keadaan perbankan setelah Perang Dunia Kedua. Keadaan perbankan nasional setelah Perang Dunia Kedua. Yang satu, Surakarta Maskapai Andil MAI didirikan tahun 1945 di Solo. Dan yang kedua, Bank Indonesia didirikan tahun 1946 di Palembang. Dan yang ketiga, Bank Dagang Nasional Indonesia didirikan tahun 1946 di Medan. Dan yang keempat, Indonesia Bank Corporation tahun 1947 didirikan tahun 1947 di Yogyakarta. Dan yang kelima, Bank Indonesia Nasional didirikan di Surabaya. Keadaan perbankan di daerah federal setelah Perang Dunia Kedua. Yang ke-1, NP Bank Sulawesi di Manado didirikan 8 Februari 1945. Dan yang kedua, NP Bank Perniagaan Indonesia didirikan pada 11 Maret 1940. Yang ketiga, Bank Timur NP di Semarang didirikan pada 20 September 1949, yang kemudian diganti namanya menjadi PT Bank Bali, dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia atau yang bisa disebut dengan BCA. Keempat, Bank Dagang Indonesia di Banjarmasin didirikan pada 12 Oktober 1949. Yang kelima, Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda didirikan pada 18 Februari 1950, yang kemudian merger dengan Bank Pasifik. 13. Mengidentifikasi keadaan berbeda pada masa Orde Baru. Dari masa Orde Baru di Indonesia dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Sektor perbankan mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk memperluas menstabilkan sektor perbankan. Nomor 13, kebijakan perbankan antara lain: 1. Kebijakan suku bunga, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Kira wajib minimum, 4. Penyediaan fasilitas likuiditas Bank Indonesia atau FLBI. Lalu intervensi mata uang yang ke-5, dan yang ke-6 kebijakan makroprudensial. Lanjut, nomor 14, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang menjalani
yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF. Dalam mengatasi masalah krisis, Bank Indonesia menyalurkan BLPI sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Yang ke-15 ialah bank muamalat. Bank muamalat adalah bank umum pertama yang merupakan yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank ini didirikan pada 1 November 1991 yang diprakarsai oleh MUI. Bank ini mulai beroperasi pada tahun 1992, didukung oleh cendekiawan muslim dan para pengusaha. Pada tahun 1994, Bank Muamalat menjadi bank devisa, yang dimana pendanaannya menggunakan prinsip kaidah atau titipan dan mudharabah bagi hasil. Sedangkan penanaman dan menggunakan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa. 16. Sistem perbankan modern. Sistem perbankan modern memiliki berbagai jenis aset, termasuk bangunan bank, surat harga pemerintah, kas penyimpanan, obligasi, dan saham. Aset terpenting adalah pinjaman yang diwakili oleh akad utang, merupakan janji pembayaran. Aset lainnya berupa kas tangan atau kas simpanan dan simpanan pada bank sentral seperti Federal Reserve Bank di Amerika dan Bank Indonesia. Kewajiban bank terdiri utang dan simpanan nasabah yang merupakan utang bank kepada penyimpan karena uang yang disetor adalah pinjaman kepada bank. Aturan dasar akuntansi menyatakan bahwa kekayaan bersih perusahaan adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Kekayaan bersih ini mewakili nilai perusahaan bagi pemegang saham atau pemiliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum